Kita semua tahu, alam liar itu menyimpan banyak sekali rahasia. Hutan yang lebat, pegunungan yang menjulang, dan lembah yang dalam seringkali menjadi saksi bisu dari peristiwa-peristiwa yang sulit sekali dijelaskan. Dan kalau ada satu tempat di Amerika yang penuh dengan misteri, itu adalah pegunungan Appalachian. Seindah dan setenang apapun pemandangan di sana, gunung ini menyimpan lebih dari sekedar pepohonan raksasa dan jalur pendakian. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih tua dari peradaban manusia, sesuatu yang masih bergerak dalam bayang-bayang, memperhatikan setiap langkah mereka yang masuk ke dalamnya. Berdiri megah sepanjang 2.400 km, Appalachian membentang dari Alabama di selatan hingga Maine di utara, melewati 14 negara bagian dan bahkan sebagiannya itu masuk ke negara Kanada. Ini bukan sekadar pegunungan biasa, teman-teman, tapi salah satu yang tertua di dunia. Umurnya itu mencapai 480 juta tahun, dan selama ribuan tahun suku asli Amerika sudah mempercayai bahwa tempat ini itu bukan sekedar tanah kosong, ada kekuatan lain yang menguasai daerah ini. Beberapa bagian gunung ini dianggap suci, sementara yang lain itu dilarang untuk diinjak manusia, bukan karena medan yang sulit, tapi karena ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak boleh diganggu. Para pendaki yang berani menantang Appalachian Trail, jalur pendakian sepanjang 3.500 km yang melintasi pegunungan ini, sering melaporkan kejadian-kejadian aneh, suara-suara di tengah malam, sosok yang bergerak di sudut mata mereka, atau perasaan yang diawasi dari balik pepohonan. Beberapa orang bahkan menghilang tanpa jejak, hanya meninggalkan perlengkapan mereka yang tertata rapi, seolah-olah mereka itu menghilang begitu saja dari dunia ini. Yang lebih mengerikan, teman-teman, ada yang kembali tapi dengan ingatan yang samar. Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, hanya mengingat kabut tebal, suara langkah yang mengikuti, dan perasaan takut yang tidak bisa dijelaskan. Tapi Appalachian bukan cuma tentang orang-orang yang hilang. Pegunungan ini juga menyimpan kisah-kisah yang lebih gelap tentang tangga misterius di tengah hutan, makhluk yang bisa meniru suara manusia, orang-orang liar yang bersembunyi dalam kegelapan, dan fenomena aneh yang sudah berlangsung selama ratusan bahkan ribuan tahun. Malam ini kita akan memasuki lebih dalam, teman-teman. Kita akan membahas satu persatu misteri yang menyelimuti Appalachian Mountain dan mencari tahu apa semua ini hanya legenda atau ada sesuatu yang benar-benar bersembunyi di balik kabutnya. Tonton saja, teman-teman. Let's go. Oke. Di antara semua misteri yang menyelimuti pegunungan Appalachian, fenomena orang hilang adalah yang paling sering terjadi dan yang paling sulit untuk dijelaskan. Setiap tahun ada ratusan orang yang menghilang di area ini, terutama di sepanjang Appalachian Trail, jalur pendakian sejauh 3.500 km yang melewati gunung-gunung ini. Beberapa dari mereka ditemukan dalam keadaan aneh, beberapa ditemukan di tempat yang mustahil mereka capai sendirian, dan sebagian lainnya tidak pernah ditemukan sama sekali. Yang membuatnya semakin menyeramkan adalah pola hilangnya orang-orang ini, teman-teman. Dalam banyak kasus, mereka tidak meninggalkan jejak perlawanan, seakan-akan sesuatu telah membawa mereka pergi tanpa memberikan kesempatan mereka untuk melawan. Dan salah satu kasus paling terkenal adalah hilangnya Dennis Martin, seseorang anak berusia 6 tahun yang menghilang pada tahun 1969 di Great Smoky Mountain National Park. Hari itu, Dennis sedang bermain bersama teman-temannya di perkemahan keluarganya, lalu dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Orang tuanya yang panik segera memanggil tim penyelamat dan pencarian pun dimulai. Lebih dari 1.400 orang termasuk militer dan petugas pencari jejak berpengalaman dikerahkan untuk mencari Dennis, tapi tidak ada satupun jejak yang ditemukan. Dan yang paling aneh adalah laporan dari seseorang keluarga lain yang sedang berkemah sekitar 1 km dari lokasi Dennis terakhir terlihat. Mereka mengaku melihat sosok laki-laki berjanggut panjang membawa sesuatu di bahunya yang tampak seperti anak kecil berlari ke dalam hutan. Tapi ketika daerah itu disisir, tidak ada petunjuk yang mengarah pada Dennis atau siapapun yang mungkin membawanya. Sampai hari ini, kasus ini masih menjadi salah satu misteri terbesar ya di Appalachian. Dennis bukan satu-satunya. Ada kasus Theodore Ted Wojcik, pria berusia 26 tahun yang menghilang saat mendaki Appalachian Trail pada tahun 1997. Ted adalah pendaki berpengalaman, tapi suatu hari dia mengirim pesan lewat radio bahwa dia merasa diawasi dan ada sesuatu yang mengikutinya. Setelah itu, dia tidak pernah terdengar lagi. Ketika tim pencari menemukan tendanya, semuanya masih ada di tempatnya. Bahkan makanan dan peralatannya tersusun rapi, tapi Ted sendiri lenyap. Tidak ada jejak perlawanan, tidak ada jejak kaki yang meninggalkan area perkemahannya, seolah-olah dia menguap begitu saja. Salah satu hal yang sering ditemukan dalam kasus orang hilang di Appalachian itu adalah pola lokasi penemuan barang-barang mereka, teman-teman. Dalam banyak kasus, pakaian atau perlengkapan mereka ditemukan dalam kondisi yang rapi, seolah-olah mereka sengaja melepaskannya satu persatu. Hal ini memunculkan banyak teori. Salah satunya adalah hipotermia paradoks, kondisi di mana seseorang yang mengalami hipotermia
tiba-tiba merasa kepanasan dan mulai melepaskan pakaiannya. Tapi teori ini tidak bisa menjelaskan kenapa beberapa orang ditemukan jauh dari lokasi awal mereka dalam waktu yang tidak masuk akal. Terutama anak-anak yang hilang ya, yang sering ditemukan di tempat yang bahkan pendaki profesional pun kesulitan untuk mencarinya dalam waktu yang singkat. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di Appalachian? Apakah ada sesuatu yang mengincar mereka yang masuk ke dalamnya? Apakah ada makhluk atau entitas yang hanya bisa kita rasakan tapi tidak bisa kita lihat? Atau mungkinkah ada komunitas tersembunyi di dalam pegunungan ini yang selama ini tidak terdeteksi sama sekali? Bayangkan ketika Anda sedang mendaki di Appalachian, jauh dari jalur utama, melewati pepohonan tinggi yang membentuk kanopi alam di atas kepala. Kabut tipis mulai turun menciptakan suasana yang makin sunyi. Lalu tiba-tiba di tengah hutan yang seharusnya tak tersentuh manusia, Anda melihat sesuatu yang aneh. Sebuah tangga tua berdiri tegak di antara pepohonan. Tangga itu tidak tersambung ke apapun, gak ada bangunan di sekitarnya, gak ada pondasi yang jelas, seolah-olah ada seseorang yang membangun tangga itu, lalu membiarkannya begitu saja di tengah hutan belantara. Dan fenomena ini sudah dilaporkan oleh banyak pendaki ya, dan penjaga hutan di berbagai bagian Appalachian. Beberapa dari mereka melihat tangga yang masih dalam kondisi bagus, seperti yang baru dibangun, yang lain melihat tangga yang sudah tua dan usang, tertutup lumut dan hampir runtuh, seolah-olah sudah ada di sana selama ratusan tahun. Tapi ada satu kesamaan dalam semua laporan ini teman-teman. Tangga itu gak pernah punya tujuan, tidak ada bekas rumah atau bangunan di dekatnya, tidak ada alasan logis kenapa tangga itu ada di sana. Dan satu peringatan yang selalu disebutkan oleh mereka yang tahu tentang fenomena ini, jangan pernah naik ke atasnya. Ada beberapa cerita tentang apa yang terjadi kalau misalkan seseorang mencoba menaiki tangga ini. Beberapa orang mengatakan mereka merasa pusing dan mual begitu menginjak anak tangga pertama, seolah-olah ada sesuatu yang menarik energi mereka. Yang lain mengaku melihat pemandangan berubah di sekitar mereka teman-teman, seakan-akan mereka melangkah ke dimensi lain atau universe lain. Salah satu cerita yang paling terkenal berasal dari seseorang penjaga hutan ya di Appalachian yang pernah naik ke salah satu tangga karena rasa penasarannya. Begitu dia mencapai puncak tangga, dia mengaku merasakan hawa yang berbeda, seperti udara di sekitarnya berubah. Ketika dia turun dan kembali ke posnya, rekan-rekannya terkejut melihatnya. Dia menghilang selama beberapa jam teman-teman. Padahal menurutnya dia hanya naik tangga itu selama beberapa detik saja. Teori tentang tangga-tangga misterius ini bermacam-macam teman-teman. Beberapa orang percaya bahwa tangga ini adalah sisa dari bangunan kuno yang sudah lama ditelan hutan. Tapi kalau memang begitu, kenapa gak ada jejak lain dari bangunan tersebut ya? Yang lain menganggapnya sebagai semacam portal ke dunia lain. Tempat ini di mana batas antara realitas dan dimensi lain menjadi tipis teman-teman. Ada juga yang percaya bahwa tangga ini adalah semacam jebakan, sesuatu yang ditinggalkan oleh entitas yang tidak kita mengerti, sesuatu yang mengundang kita untuk naik, hanya untuk membawa kita ke tempat yang tidak bisa kita kembalikan. Yang jelas, bagi mereka yang pernah melihat tangga ini dengan mata kepala sendiri, ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar teman-teman. Jangan pernah menaikinya, atau Anda mungkin gak akan bisa kembali dengan selamat. Cerita tentang makhluk yang bisa meniru suara manusia sudah lama beredar di Appalachian ya, sudah umum. Para penduduk asli Amerika, terutama suku Cherokee dan Navajo, percaya bahwa gunung ini dihuni oleh skinwalker, makhluk gaib yang bisa mengubah bentuknya dan meniru suara siapa saja. Skinwalker konon adalah manusia yang telah melakukan ritual terlarang untuk mendapatkan kekuatan supranatural. Tapi sebagai gantinya, mereka kehilangan jiwa kemanusiaan mereka, tubuh manusia mereka. Mereka bisa menjadi apa saja, manusia, hewan, atau bahkan sesuatu di antara keduanya. Dan yang lebih menyeramkan, mereka punya satu kebiasaan, memanggil nama manusia untuk memancing mereka keluar dari perkemahan. Made it to the Appalachian Mountains. So far, no skin. Banyak pendaki dan pencari jejak yang melaporkan kejadian serupa. Mereka mendengar suara ibu mereka, suara saudara mereka, atau bahkan suara diri mereka sendiri memanggil dari dalam hutan. Tapi begitu mereka mencari sumber suara itu, tidak ada siapa-siapa di sana. Beberapa orang yang terlalu penasaran dan mencoba menjawab panggilan itu mengalami kejadian aneh teman-teman. Ada yang mengaku tiba-tiba kehilangan ingatan selama beberapa jam, ada yang merasa diawasi terus-menerus bahkan setelah meninggalkan gunung, dan ada yang menemukan bekas cakaran atau luka-luka kecil di tubuh mereka tanpa tahu bagaimana mereka mendapatkannya.
Dan salah satu laporan paling menyeramkan itu berasal dari pendaki yang melakukan perjalanan solo di Appalachian, teman-teman. Berani banget ini. Dia mengaku mendengar suara ibunya yang memanggilnya dari jauh, tapi dia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Ibunya sudah lama meninggal 5 tahun lalu. Merasa ada yang tidak beres, dia tidak diam dan tidak bergerak. Suara itu terus memanggil, semakin lama semakin mendekat. Akhirnya dalam keheningan dia berbisik dalam hati, "Aku tahu itu bukan ibuku." Dan saat itu juga suara itu berhenti. Sejak saat itu dia bersumpah tidak akan pernah mendaki pegunungan Appalachian sendirian lagi. Jadi kalau misalkan sesuatu hari Anda berkemah di Appalachian dan tiba-tiba Anda mendengar seseorang memanggil nama Anda dari dalam hutan, jangan pernah dijawab, teman-teman. Bisa jadi itu bukan manusia, tapi sesuatu yang sedang menguji kesabaran Anda, atau lebih tepatnya menunggu Anda melakukan kesalahan. Di balik rimbunnya pepohonan dan lembah-lembah tersembunyi di Appalachian, ada cerita yang sudah beredar selama berabad-abad tentang orang-orang yang hidup di dalam hutan, jauh dari peradaban. Mereka bukan sekedar penduduk desa terpencil atau penyitas yang memilih hidup mandiri. Mereka adalah kelompok yang telah tinggal di sana selama ratusan tahun, berkembang biak dalam isolasi, dan menurut beberapa orang, telah berubah menjadi sesuatu yang lebih liar, lebih brutal, dan lebih berbahaya. Cerita ini bukan sekedar legenda ya teman-teman, ada laporan dari para pendaki dan penjaga hutan yang mengaku pernah melihat bayangan manusia bergerak di antara pepohonan, terlalu cepat untuk ditangkap dengan mata telanjang, dan beberapa saksi bahkan melaporkan mendengar suara langkah kaki mengikuti mereka, atau lebih menyeramkannya lagi, suara tertawa pelan dari kegelapan. Salah satu kisah yang paling terkenal datang dari seorang pencari jejak yang menemukan bekas perkemahan di dalam hutan. Api unggunnya masih menyala, tapi tidak ada tanda-tanda siapapun di sekitarnya. Di dekat perkemahan itu, ia menemukan tulang-tulang hewan yang tampaknya baru saja dikuliti, tapi anehnya tidak ada alat atau senjata di sana, seakan-akan sesuatu atau seseorang telah melakukannya dengan tangan kosong. Beberapa orang percaya bahwa komunitas tersembunyi ini berasal dari pemukiman pertama di Appalachian yang memilih untuk memisahkan diri dari luar selama ratusan tahun. Mereka bertahan hidup dengan berburu dan mengandalkan sumber daya alam di sana. Tetapi karena isolasi yang ekstrim dan kemungkinan perkawinan sedarah yang terus-menerus terjadi, mereka berubah baik secara fisik maupun mental. Beberapa laporan menyebutkan bahwa mereka tidak berbicara dalam bahasa manusia, melainkan menggunakan suara-suara aneh untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Ada juga teori yang lebih mengerikan bahwa mereka menculik orang-orang yang tersesat di hutan, bukan hanya untuk dijadikan bagian dari kelompok mereka, tetapi juga sebagai sumber makanan bagi kelompok mereka. Kanibalisme. Meskipun tidak ada bukti konkret tentang keberadaan mereka ya teman-teman, jumlah kasus yang hilang di Appalachian sering dikaitkan dengan legenda-legenda ini. Setiap tahunnya ada laporan tentang pendaki yang melihat sosok manusia bersembunyi di balik pohon, atau lebih buruknya lagi, merasakan mata yang mengawasi mereka dari balik bayang-bayang. Dan ketika malam tiba di Appalachian, suara-suara aneh dari dalam hutan itu semakin jelas. Langkah kaki yang mendekat, bisikan samar, atau suara-suara yang sulit dijelaskan dengan logika manusia. Apakah ini hanya imajinasi pendaki yang lelah, atau memang ada sesuatu yang tersembunyi di balik pepohonan? Tidak ada tahu yang pasti. Tapi satu hal yang selalu diperingatkan oleh mereka yang pernah mengalami kejadian ini, jangan pernah menjelajah Appalachian sendirian, dan jangan pernah mengabaikan perasaan yang diawasi. Bisa jadi ada sesuatu yang sedang memperhatikan dari dalam kegelapan. Pegunungan Appalachian bukan hanya terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga dengan cerita-cerita mistis yang sudah ada jauh sebelum pemukim Eropa tiba di benua Amerika. Penduduk asli Amerika, terutama suku Cherokee dan Shawnee, sudah lama percaya bahwa gunung ini bukan sekedar hutan belantara biasa. Ada kekuatan yang lebih tua dari manusia, entitas yang hidup di antara pepohonan dan kabut, mengamati setiap orang yang berani masuk ke dalam wilayah mereka. Beberapa bagian pegunungan dianggap sebagai tanah terlarang, tempat di mana manusia tidak boleh tinggal bahkan lewat sekalipun. Salah satu mitos yang paling terkenal adalah legenda Mothman, makhluk bersayap dengan mata merah menyala yang sering dikaitkan dengan pertanda buruk. Kemunculan Mothman pertama kali tercatat di Point Pleasant, West Virginia tahun 1966. Banyak saksi yang mengaku melihat sosok setinggi hampir 2 meter dengan sayap besar dan mata bercahaya merah yang terbang di atas hutan Appalachian. Yang membuat legenda ini semakin menyeramkan adalah keterkaitannya dengan runtuhnya Silver Bridge di tahun 1967 yang menewaskan 46 orang. Banyak yang percaya Mothman adalah pertanda akan datangnya bencana, muncul sebelum tragedi besar terjadi. Sejak saat itu, penampakan Mothman terus dilaporkan di sekitaran pegunungan Appalachian.
Dan selain Mothman, ada juga legenda tentang Bell Witch, hantu yang menghantui sebuah keluarga di Tennessee pada awal abad ke-19. Bell Witch bukan sekedar cerita hantu biasa. Menurut laporan sejarah, entitas ini mampu berbicara, berpindah tempat dengan cepat, bahkan memprediksi kejadian di masa depan. Selama bertahun-tahun, keluarga Bell mengalami teror tanpa henti, suara-suara aneh di malam hari, benda-benda bergerak sendiri, dan serangan fisik yang tidak bisa dijelaskan. Banyak yang percaya bahwa kekuatan gaib ini masih berkeliaran di Appalachian, tersembunyi di tempat-tempat yang jarang dikunjungi oleh manusia. Di beberapa bagian Appalachia juga ada kisah tentang Flatwood Monster, makhluk aneh yang pertama kali dilaporkan muncul di Virginia Barat pada tahun 1952. Dideskripsikan sebagai sosok tinggi dengan mata besar yang bersinar dan tubuh seperti robot. Makhluk ini muncul setelah penduduk setempat melihat cahaya terang jauh dari langit, sesuatu yang diyakini sebagai benda terbang tak dikenal atau UFO. Beberapa saksi yang melihat makhluk ini mengaku mengalami gangguan kesehatan seperti mual, pusing, dan kesulitan bernapas, yang membuat banyak orang berspekulasi bahwa kehadiran Flatwood Monster berkaitan dengan fenomena luar angkasa. Sampai hari ini cerita-cerita tentang makhluk asing di Appalachian masih terus beredar ya teman-teman, membuat banyak orang itu terus bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang lebih dari sekedar mitos di balik pegunungan ini. Pegunungan Appalachian adalah salah satu tempat paling misterius di Amerika. Di balik keindahan alamnya yang memukau, tersembunyi kisah-kisah yang sulit dijelaskan dengan logika, dari orang-orang yang menghilang tanpa jejak, terus tangga misterius di tengah hutan, hingga makhluk yang bisa menirukan suara manusia. Semuanya membentuk jaringan misteri yang terus menghantui siapapun yang berani memasuki wilayah ini sendirian. Mitos dan legenda yang berasal dari penduduk asli Amerika terus berbaur dengan kisah-kisah modern, menciptakan kesan bahwa Appalachian bukan sekedar gunung biasa, melainkan tempat di mana batas antara dunia nyata dan sesuatu yang lebih gelap menjadi kabur. Mungkin ada yang berpikir bahwa semua ini hanyalah cerita rakyat ya teman-teman, yang dilebih-lebihkan atau sekedar hasil dari imajinasi liar para pendaki yang kelelahan. Tapi ada satu fakta yang tidak bisa dijelaskan, jumlah kasus orang-orang hilang di Appalachian itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata wilayah lain di Amerika. Banyak dari mereka yang hilang dalam kondisi yang tidak masuk akal, ditemukan di lokasi yang mustahil mereka capai sendiri, atau bahkan tidak ditemukan sama sekali. Ini bukan sekedar kebetulan, ada sesuatu di dalam pegunungan ini yang masih belum bisa dijelaskan, sesuatu yang terus mengintai dari balik bayang-bayang hutan yang sangat sunyi. Bagi mereka yang percaya pada hal-hal supranatural, Appalachian adalah tempat di mana kekuatan-kekuatan kuno masih hidup. Bagi mereka yang lebih skeptis, gunung ini tetap menjadi wilayah yang penuh dengan rahasia alam yang belum sepenuhnya dipahami oleh manusia. Entah itu komunitas tersembunyi yang hidup di dalamnya, fenomena alam yang belum bisa dijelaskan, atau memang ada entitas lain yang bersembunyi di sana. Appalachian terus menjadi sumber misteri yang membuat orang penasaran sekaligus takut. Satu hal yang pasti, siapapun yang masuk ke Appalachian harus menghormati gunung ini teman-teman. Tidak peduli apakah seseorang itu percaya pada cerita-cerita ini atau tidak, banyak orang yang telah masuk ke dalam hutan dan tidak pernah kembali. Dan bagi mereka yang beruntung untuk kembali, sebagian besar itu membawa cerita yang tidak pernah mereka lupakan. Jadi kalau misalkan suatu hari ada yang ingin menjelajahi Appalachian, mungkin ada baiknya mengingat satu hal: jangan pernah mengabaikan perasaan diawasi. Jangan pernah menjawab suara yang tidak jelas asalnya. Dan kalau melihat sesuatu yang tidak harusnya ada di sana, teruslah berjalan tanpa menoleh ke belakang.